off gitu loh. Hero-hero yang bisa dibilang hero pick off yang ada potensi pick off ya itu dihilangin juga. Kaleanya lenyap karena Kram kan juga menjadi salah satu player yang cukup baik untuk bisa menggunakan hero seperti itu. Kalea dari kemarin ya Kalea hot ban ya, selalu di ban. Sekalinya lepas Chow. Chow yang masih ada juga, tapi One seharusnya akan masuk dalam deretan ban list top kembali nih Pak Pulung ya. Jadi di rank harus hati-hati juga, masih hilang nih One-nya. Tapi mayoritas memang sudah mulai nge-ban One kalau main rank. Benar gitu ya. Iya. Gimana malah daya di satu sisi kompetitif menggunakan hal yang pernah ramai mengatakan kalau One masih baik-baik saja. Sedih itu One guys sumpah. Sedih. Aku salah apa? Pertumbuhan damage-ku dikurangin lagi. Untung di Dilsit Flower nggak ditambahin 30 detik atau apa. Udahlah Om. Maaf. 23 detik udah lama banget. Coba lebih cepat ultimate-nya Ruby, lebih cepat Emo Vendor-nya Ruby, Lebih cepat Final Slash. lebih cepat Final Slash, Lebih cepat lampu-lampu Devil's Fighter. Iya, lebih cepat Federal Strike daripada Needles of Flower yang bukan ultimate, cuman skill 2. Needles of Flower Om. Oke, tapi No Isn't Shin kembali. Dan Chushin, masih ya dengan Chushin yang di-pick. Ya, nah kita kalau masih mau ngebahas itu ya, ini kenapa Isun Shin yang punya Purify gratis juga Trashless juga selama itu? Saya demo sih bentar lagi. Demo ya. Kita harus demo dengan Isn't Shin tau. Dia punya Trashless. Dia punya Trashless Skill gak biasa. Gak lama kan? Nah, ya Nolan kenapa dihilangin fracture-nya? Nah, Protes lagi. protes lagi. Oke, Joy kenapa dihilangin Joy? Iya, Dulu Joy yang Joy. immune juga. Immune. Gak bisa sih, kalau Joy memang broken lah kabar hari lah ya. Dia joget di sebelahmu gak bisa di cancel itu, wah. Sebuah malapetaka men. Gak bisa. Fredrin Kimi, itu dia Fredrin dan juga Kimi. Pokoknya gini ya teman-teman ya, kalian lihat Baxia di ban, itu Kimi itu kemungkinan muncul 80%. Dan ada Fredrin dan juga Kimi nih, kemungkinan juga Estes ini masih bisa dibawakan oleh The Mongols karena mereka sudah punya badan satu. Mereka akan bermain jauh lebih sustain, jauh lebih konsisten untuk melakukan team fight. Kalau mereka punya healer di belakang, kalau mereka membawakan Fredrin. Ini Kramgar kalau nggak ngambil cowok sekarang, ntar di ban lagi. Ya, kalau mau secure sekarang cowoknya. Tapi Kalau kalau Secure sekarang waktunya. ya, tapi kalau dia ambil cowok, terus tiba-tiba Kiminya punya Purify atau apapun. Ya itu ya, Urusan belakang ya. Urusan belakang lah. Urusan belakang. Yang penting cowoknya mau dibuka sekarang lampu-lampu, oke. Oh, Lampu dan juga Lancelot. Ini antara dua nih, kayak kalau nggak diambil sekarang di ban. Satu Esmeralda, dua siapa tadi? tadi sebelumnya itu MS lagi yang masih ada. Kan MS Baxia. Dia nggak bakal hilang juga. Oh, Chow bisa di ban ya nanti ya dengan Mongols. Jauh sih. Tapi aku suka ambil SP dulu sih sekarang. SP lawan Lapu masih oke, 1v1. Selama gak rame-rame kayak tadi 3 lawan 1, dia masih strong juga. Karena masih ada efek shield vision dari Lapu-Lapu. Oh, siapa? Masih berpikir keras nih. Oh, Matilda. Oke, agak beda memang, bukan Estes tapi Matilda, which is 100% win rate dengan sekali terpakai. Berarti Falcon yang pakai, benar. Sekarang Falconnya sudah tidak ada lagi guys. Sudah nonton dari GH mereka. Sambil di level. Sambil eval juga ya. Tapi dia Chow di ban, Pak Bolo, bener. Ya, kan kalau udah ambil sekarang di ban. Kalau nggak dia bisa di ban, oh. Ya karena dari wildcard ini terlihat ya, masing-masing tim itu Mereka cocok yang mana, ya udah mereka mereka cocok yang mana, susahnya yang mana udah. di ban aja langsung. Dan nggak ada Bruno, Ada langsung jauh nih. Ada Tak, Moskov ya, yang main. mau di ban. Reratom juga kan mau timnya yang dia lawan itu harusnya kalah. Tapi kalau apapun hero tadi yang dibilang sama lawannya itu repot, dia juga Iya, Dan sekarang Moskov di ban. Kalau Moskovnya di ban, sekarang ini di mana menang Indonesia. mau pakai apa deh live Ranger nggak bisa instant burst. Oke,
Oke, last band dulu nih dari Coach Sabo. Kari ya. Kalau Kari kita memang main champion ya, tapi ada Matilda untuk basketball. Jalur penyelamatan yang lain masih oke. Sekaligus di Epic. Kalau takut, kalau enggak ya mereka bisa main Granger juga oke, main jauh untuk Chusin. Atau bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi sekalian aja, Kiminya di gol. Buka dulu ya XP-nya satu, yang badan ya misalnya blue gitu. Di atas kaca. Ini apa ini? Tutup batu. Atau Esmeralda. Siapa? Buka hero-hero samping. Aduh. Biar bisa flex nih Kiminya nih. Justru jadi bingung. Apa ya? Di retail langsung. Sekaligus naik kalau ada pemilihan Ranger. Dan di retail juga cukup oke berhadapan dengan Ranger. Karena sebenarnya itu ada expo dan kemungkinan besar di retail sih menggunakan sprint. Ini apa, Chris? Gas flashbang. Ya kan? Dan di retail yang sekarang kan rata-rata untuk first item langsung nol. Oke, 2 hero terakhir. Oh, Kari, karena ada Frederick. Kemungkinan ya Kari Day lagi. Sempat kan kita gitu. Mino dan Clean. Alright. Clean bukan Kari, lagi muncul yang baru. Belum. Sempat satu telah hilang. Hero terakhir. yo, Sakit. Laner ya. Ini mau ditungguin. Hah? Dekor. karena ya dong apa nih foto? Apa ngelorong kapi? Kalau badan lagi betul. Se. Hindi ito sama sa alisa. Masih aman. Iya, malam minat to dengan dia. Apa nak? Aku juga Konsisten. coba. Dinotaur juga. Sama-sama healer konsepnya. Siapa? Ah, ini Pak ya. Ini tak bau kan? Ya. Dan akhirnya pemilihan saya di Founding Story keluar Esmeralda. Muncul. Karena memang banyak hero yang bisa melakukan generation. Jadi lumayan Kenapa? pakai nih Mau Esmeralda. telur dulu? Damage yang besar dan bahkan dengan item cooldown dia akan cukup konsisten untuk bertahan di baris depan. Karena kalian kita lihat quick draw-nya akan berimpact baik apa enggak? Ya, karena quick draw di awal itu support banget. Oh, enak banget. Ya, kalau bicara laning yes, dia kuat banget. Karena memang nggak ada damage yang dibagi, Kundro kalau masuknya 100% total itu besar banget di early. Ada-adanya sebesar-besarnya. Kayak marksman kita kan paling punya 3 kotak ya, hilang 1,5, tinggal setengah. Iya. Sekali quick draw. Kali loh itu. Oke, ini dia game. Apakah menjadi milik dari Mongols dan bisa memulangkan Legend atau akan disamakan? Karena tidak. Yup, let's go. Ini dia untuk game yang kedua. Sama-sama menggunakan metode healer ya, support. Lebih ke sana juga ada Minotaur versus Matilda. Dan Kelly Zetsu masih dengan penggunaan tank jungler saja. Apakah setelah 2 hari kita melihat assassin-assassin yang keluar dan bermunculan sudah mulai kembali? Ya udahlah kita main konsisten aja ya. Kita menggunakan hero-hero yang bisa setup sendirian. Bawanya Mil. Ganggu langsung juga. Ya, ada Lito yang menjadi milik ya bagi The Mongols juga. Oh, terambil ternyata Legion yang dapetin. Masa di Joga. Kalau melihat bagaimana farmnya speed dan Joga serem. Karena dia super jauh. Masih ada di area Demopol, keluar dari area tersebut, Yap, dan lagi ya dengan 2 emblem support dipakai oleh The Mongols. Fokus Mark juga tetap dibawakan ini untuk Shenlong ditambah extra movement speed dan juga yang damage ekstra yang bisa diberikan nantinya. Zetsu berikan Disruption. Oke, bagian tengah. Pemirsa kita ada aksi. Ini mereka masih
Aksi-aksi tipis memang, tapi masuk dalam jungle milik dari Legion Esports sudah mulai berjumpa. Ramgat dipegang. Pelan-pelan. Pastinya informasi tanpa flicker sekarang. Shenlin Rapid Boots lagi ya, untuk tambahan movement speed extra. Meskipun sudah menggunakan yang support dan juga ada agility dan yang sebagainya. Ini mau ngambil 1 poin kill di orang ini cuma tebal semua. Masih belum bisa memegang dulu sekarang. Dan ya piercing strike plus retribution ini cukup besar ya Mas. Jadi top rock juga bisa dilewatin. Sebenarnya Zetsu bisa memenangkan duel kali ini. Jadi bubu. Mereka tidak mau. Kok di moving lah. Keluar dulu dia baru lompatin. Jadi pressure right untuk mengamankan sebuah sekali dan Dilompatin ini nggak bisa ngelawan dong gitu. sangat sulit sekali sih. Ternyata dari Lapus sendiri bisa di zoning oleh Esmeralda dan cukup power Esmeralda 2 kali dapat dengan lampu juga. Dan bahkan freeze oleh Mumu level yang cukup jauh. Bahkan dengan sebuah katapult EXP yang bakal bisa didapatkan oleh Miao. Levelnya masih belum di level yang kelima. Mana ya? Mau tadi mau ngasih di bagi bawah seperti ada pertempuran. Dan ini dia ngasih damage balasan. Ngebuka dari pasif absorb-nya. Makanya akan berbahaya dan sekarang Mumu masih mencoba untuk bisa memenangkan diri. Satu terakhir dan berhasil diamankan oleh Krabgan. Iya, sebenarnya Mumu sudah sadar tadi kalau memang ada backup yang bakal masuk juga. Tapi sayangnya ya, untuk player terakhir Krabgan yang masuk yang bisa mendapatkan sebuah first blood bagi Legend Esports dan belum ada pertukaran sama sekali dan nice shot dari Daylight. Sebuah quick throw yang bisa mendapatkan clips jungle milik dia sendiri. Dan untuk The Mongols, goalnya sudah mulai claiming ke bagian bawah juga. Berikan ternyata Mio-nya hanya akan sedikit melipir ke bagian kiri ya, sembari menunggu Mumu yang sudah mulai muncul kembali. Kalau untuk area topnya Rinske di cover habis-habisan juga. Kalau kita melihat sisi levelnya masih unggul loh The Mongols. Tabrak. Oke, cukup berani. Ada memang berhasil dikeluarkan pula dan Daylight-nya pun masih berhasil kabur. Zetsu apa yang terjadi? Berhasil Shocker tadi mengejar ke area terdepan dengan flicker yang dikorbankan. Ya, sayangnya Guiding Wind sudah dipakai tadi oleh Shenlin juga. Dan belum bisa berbuat banyak The Mongols. Mereka terlalu agresif tadi. Sehingga agresif masuk ke tengah, dipunish. Ternyata Zetsu tidak bisa menahan begitu besarnya damage dari Taran juga. Ada War Axe di tangan Joga. Dan dia sudah mulai bermain agresif. Dan cut lane yang keunggulan untuk Expedia ya. Dibandingkan dengan Legend. Wih, Phantom Execution langsung dikeluarkan. Tapi seperti untuk kali ini gagal mendapatkan karakter tersebut dan Zetsunya harus mengatakan Jawa kembali bahkan sekarang Miao berhasil untuk dilakukan. Sirip Gagel terlihat pula dalam area tersebut dan Daylight pun menjadi korban. Apa yang terjadi? 2 kali berhasil ditumbangkan. Sekarang Shocker menjadi korban yang ketiga Wawa. Mumu. Senjata utama ternyata ada di tangan Esmeralda. Tadi kita melihat bagaimana Falling Star Moon lagi-lagi menghimpit pemain Legend Esports untuk tidak bisa kabur. Tim fight yang di-initiate oleh The Mongols membuahkan hasil. Mikey, flicker masih ada. Mikey masih ada flicker. Ada di mana, Caca? Dan bagaimana masih berakhir pula. Ambil uang kamu. Di situ ada jogetan mau. Dan akhirnya ada sedikit space mungkin ya untuk The Mongols bernafas lega karena mereka menang duel tadi untuk fight-nya. Lihat bagaimana Mumu sanggup untuk membuat Miao secara level ini tertinggal. Karena kita tahu biasanya lampu-lampu unggul loh, landing yang kuat, tapi ternyata Esmeralda sangat kuat juga. Dan dia membuat Joga agak kesulitan mungkin sekarang. Oke, Joga menyangkakah dia ada 1 orang dia berebutan? Dan iya. Bisa mundur memang Traction Pulse. Wait, Traction Pulse dan connect! Karena 3 player sekaligus. Menjadi sebuah hal yang begitu indah dan Krabgan-nya bisakah dia bertahan satu terakhir dan selesailah sudah 2 orang secara cepat. Dan 3 player Shocker. Shock kali ini. Pressure Rat yang kena kedua pemain langsung ada double kill. Dan kita tahu bagi Joga sedang berusaha untuk memecahkan lane bagian bawah. Ada Mumu, Falling Star Moon. Salah arah dan masih sempat pulang. Yap. Ya. Misdirection tadi. Atau misprediction. Di rumput mana sebenarnya recall dari Joga. Tapi Mio-nya agak sedikit terjebak, ada 4 pemain di area top dan turtle-nya langsung sedang di set up oleh The Mongols. Mereka ingin mendapatkan objektif kali ini. Yap. Sekarang Krabgan mau tidak mau harus pindah 2 orang ke depan. Shocker dari bagian belakang, Turtle. Akan seperti apa perkembangannya karena tadi The Mongols mereka tertinggal, kini mereka yang mungkin. Tidak ada. Bicara retribution harusnya masih ada
kuat untuk Legend Sports dan Tiffet yang dicari ternyata. Ya, gitu ya. Ultras Retribution bisa, Phantom Execution Retribution bisa gitu. Gak ada nah telur Yang nggak bisa itu ada Black Star Moon tadi bubar. Bubar. Ya, Mumu datang untuk memberikan akan dicat sekali zoning terhadap pemain dari Legend Sports dan Orange Buff. Oke, ada Zetsu yang akan memberikan gangguan walaupun masih level 9 tapi cukup pede. Oh, ada Retribution juga tadi. Nakal ya. Dia bisa dapetin untuk Orange Buff dan Legend. Tapi so far Mumu bermain dengan sangat agresif. Lebih cepat hadir ya untuk muncul setiap ada teamfight yang terjadi juga dan dia progres di mana tadi teamfight saja dan juga bagaimana double kill dengan sebuah kesopan karena semuanya terkumpul di satu titik berkat bantuan dari action push di awal-awal. Oke, sekarang Rings. Dari bagian bawah. Ini udah diambil sekarang. Bakal sekitar sempat jauh dari Orange dan juga Glowing One plus jam buat Shocker ya. Oke, ada sebuah gerakan tapi tempat berbeda. Epic Crossbow begitu menyakitkan. Untung saja namun sekarang Mikey dalam keadaan sangat tidak baik. Untuknya masih ada sebuah backupan lagi dari rekan-rekannya dan malah membuat Miao yang menjadi korban dan Zetsu maju kembali Zetsu. Ada ujung dari Tondros tadi mengenai karat tubuhnya tapi coba. Untungnya masih bisa kabur, tidak terkena efek knock-up. Ya, dan lihat itu hanya 4 melawan 5 kan di bagian bawah. Ternyata Mumu bekerja seorang diri untuk clear lane untuk dapetin EXP sebanyak-banyaknya bagi diri dia juga. Level 11 banding level 9 kalau EXP lane-nya ya. Lagi traction full, Scrapguard. Ya, Scrapguard sempatkah? Tidak bisa. Ya. Masih ada Mumu untuk jadi penutup finisher bagi The Mongols dan Orange Buff juga sudah mulai dikuliti. Mongols lalu memegang kendali sekarang. Mereka memang snowball, tapi bukan snowball yang terlalu cepat. Mereka snowball tapi dengan pasti dan Berserker Fury bagi Rich K objektif terbuka. Ada Lord yang bisa disecure oleh The Mongols sekarang. Mereka bisa mempercepat Lord ini karena Mumu sudah terlanjur jadi bagian bawah. Yap. Itu dia. Lordnya akan segera dilumat habis, akan segera dikunyah oleh pemain dari Mongols. Iya, dan tanpa Kari nih ya, gak ada armor breaker yang lebih cepat untuk bisa merubahkan Mumu. Bakal lebih sering untuk berdansa di depan lawan-lawannya juga. Maxwell tambahan. Shocker yang harus bisa bertahan. Yap. Hanya tinggal menunggu Lord hadir lalu mereka bisa mendobrak lagi pertahanan yang dibikin oleh Legend. Akankah mereka bisa membalas secara mutlak? Secara mutlak benar-benar bisa dibalas. Dari bagian bawah wave ini akan masuk. Lord lewat tengah di bagian atas. Sudah ada damage saja masuk ke dalam tubuh dari Rings. Ya, masih ada Holy Defense. Sebuah Holy Defense saja tertrigger untuk di bagian atas. Bagian mid masih ada dari slow push. Untuk The Mongols, mereka tahu mereka harus bisa menghabiskan untuk Holy Defense-nya. Tapi meskipun Holy Defense masih ada, The Mongols mereka masih bisa menabrakkan karena atribut yang berbeda. Ini bakal strong banget. Kalau Starman bagian tengah akan mengusir segalanya. Dan bahkan seperti inilah yang dikawal untuk di area top. Oke, Lord sudah di bagian tengah tapi Lordnya pun sudah menghilang. Wah. Hanya saja efek knock-up-nya. Terus masih sempat pergi. Ada beberapa damage tadi masuk dalam tubuh dari Jogo tapi sekarang Sandlin-nya malah terjebak di dalam area pertahanan tapi untungnya masih punya guiding wind dan selamatlah sudah traction pull check connect ke arah Scrapguard. Tidak ada lagi damage yang bisa sampai ke dalam tubuh dari Scrapguard. Ya, dan Weh, seperti cukup langsung digas. Oke, Totros ya tadi hanya memberikan 2 damage saja. Ya, besarnya cukup tadi ya untuk The Mongols. Mereka sudah percaya oleh defense-nya, mereka sudah mencuri juga beberapa HP dari Bestar. Tapi mau lebih ternyata untuk The Mongols. Oke, mereka mencoba untuk mengusir ya dengan Mumu tadi menjadi orang terdepan. Sampai sekarang coba ya. Tapi masih konsisten untuk bermain agresif. Woi, apa yang terjadi? Guiding Wind dipancing, tapi ada satu buah gerakan dari Jogo yang begitu baik. Bahkan sekarang mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan masih ada Tondros tadi dilakukan. Tapi Scrapguard-nya, bisakah dia kabur? Masih selamat semuanya, 4 player selamat tapi dipanggil lagi dengan Guiding Wind. Dan Miao mencoba untuk bisa mengejar, tapi mereka semua memilih untuk mundur. Wow. Nyaris ya untuk The Mongols. Mereka bisa tersamping tapi masih jauh. Sakit banget flicker tadi terpaksa dikeluarkan pula. Akankah Mumu maju ke arah terdepan untuk bisa membalaskan keadaan? Tidak. Iya. Regroup adalah sebuah call yang tepat untuk The Mongols sekarang kalau mereka masih mau bertahan juga. Jangan sampai membuat kesalahan di mana advantage yang sudah mereka dapatkan bisa diambil lagi.
oleh Legend Esports. Kita sudah melihat mereka bermain agresif dan Ringskay ternyata terpanis dikejar dengan puncture yang dibuat oleh Joga dan tim fight kah di bagian bawah. Traction Pulse-nya connect. Daylight yang menjadi korban. Wow, mahal. Karena Daylight adalah source damage yang dibutuhkan oleh Legend Esports untuk bisa memberikan piercing shotnya ke bagian belakang. Double shot untuk pasif dari Clean itu sendiri dan masih ada wave minion. Wih, Zetsu. Oke, selagi ada Matila santai tapi di bagian bawah. Destar berhasil dihancurkan. Ringsy ada di bagian tengah. Kesempatan untuk Mongols bisa menutup game ini, tapi mereka lebih memilih untuk bisa mengamankan. Pushing lantern. Pilotnya ada. Mainnya lebih pasti. Destar bawah. Dia bukanlah yang agresifnya juga Legend Esports kejar. Tadi Mongols tadi ini kita mengerti ya, karena mereka menggunakan assassin jungle. Jadi mereka yang bisa mencari main-nya jangan sampai bebas atau bahkan tadi dari retailnya. Ya, Ini jangan sampai bebas juga. oke. Gimana sekarang? Mereka hanya tinggal menunggu Lord. Ini masuk. Lord ini hadir. Bisakah mereka menutup game ini? Karena Ya, dan lumayan terjadi ya, Well. Oke. Benar. Hey, dan kode! Shocker! Benar-benar shock kali ini. Kenapa perlu dilakukan bahkan sekarang Zetsu yang menjadi orang terdepan bersama dengan Mumu. Kita lihat akan seperti apa di para berbeda dengan Bina Fury udah langsung dikeluarkan gak mereka siapapun tapi malah joganya langsung panggilan dan cepat. Dan match yang terbuka bebas ini waktunya Mongols bisa melanjutkan apapun yang mereka